Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pertemuan sekarang ini saya akan membahas tentang etika komunikasi organisasi ya. Sini organisasi organisasional, jangan organisasi ya. Jadi dalam etika komunikasi organisasi ini nanti tentu saja akan dibahas tentang komunikasi organisasi itu seperti apa, gitu ya. Tuh, baik, kita mulai dengan coba kita lihat slide berikutnya. Ya, teman-teman, dalam etika komunikasi organisasi ini, saya akan memberikan gambaran tentang 4 hal. Yang pertama adalah definisi komunikasi organisasi, gitu ya. Ini. Yang kedua adalah fungsi komunikasi organisasi. Lalu yang ketiga adalah dimensi komunikasi organisasi. Dan yang terakhir adalah etika komunikasi organisasi. Gitu ya. Jadi ada 4 hal. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Ya, teman-teman, sebetulnya banyak sekali definisi tentang komunikasi organisasi ini dari para ahli kan gitu ya. Tetapi saya hanya menunjukkan satu nih menurut Wiryanto 2005 ya. Sama sekali nih. Kemudian apa menurut Wiryanto itu bahwa komunikasi organisasi adalah gitu ya, adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal maupun kelompok informal dari suatu organisasi. Itu menurut Wiryanto gitu ya. Nah, menurut Wiryanto ini ada beberapa keyword. Yang pertama adalah ada pengiriman, ada penerimaan, gitu ya, ada pesan organisasi baik formal maupun informal dari suatu organisasi kan gitu ya. Itu menurut Wiryanto. Jadi sebetulnya teman-teman kalau kita baca dari berbagai referensi, jadi pada prinsipnya komunikasi organisasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dalam organisasi atau antar organisasi kan ya. Itu sih sebetulnya. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Ya, teman-teman, fungsi organisasi menurut Conrad dalam buku Tubbs and Morse mengidentifikasikan ada 3 fungsi komunikasi organisasi, yaitu fungsi perintah, ya, fungsi perintah ini, fungsi perintah. Lalu yang kedua adalah fungsi relasional dan yang ketiga adalah fungsi manajemen ambigu, manajemen ambigu. Ini, jadi maksudnya dari fungsi perintah itu adalah dari atasan ke bawahan atau dari sesama kolega atau yang berkaitan dengan personal-personal yang ada di dalam organisasi berkaitan perintah, maka di situ ada komunikasi. Jadi komunikasi dijadikan alat untuk melakukan perintah dari atasan ke bawahan atau dari sesama ini satu level organisasi. Dalam satu organisasi ada satu level jabatan misalnya. Itu juga biasanya digunakan komunikasi. Maka kalau tadi antara atasan dan bawahan itu adalah fungsi perintah, tapi kalau misalnya antara sesama jabatan atau sesama organisasi yang levelnya sama, maka di situ ada fungsi relasional. Gitu ya. Relasional di sini adalah fungsi komunikasi sebagai alat untuk berhubungan satu organisasi dengan satu organisasi atau dalam satu organisasi. Nah, fungsi manajemen ambigu itu adalah ketika ada ini apa namanya di dalam organisasi itu mungkin saja ada ini terjadi persoalan, ya, terjadi persoalan antara yang satu dengan yang lain, antara atasan dan bawahan, sehingga komunikasinya itu adalah berjalan tidak sehat, saling curiga, saling tuduh menuduh, kan gitu ya, saling apa namanya merasa paling yang berkontribusi dalam organisasi, menilai seseorang, kan dari situ akhirnya terjadi suatu keambiguan. Nah, disitulah fungsi untuk mencairkan
ambigu tersebut. Maka dijadikanlah pengaturan-pengaturan komunikasi itu sehingga keambiguan itu semakin berkurang dan pada akhirnya tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti tujuan dari organisasi itu akan segera terlaksana, gitu ya. Disitulah menurut Conrad dalam bukunya Tub dan Moss, gitu ya. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, dimensi-dimensi komunikasi di sini ya, dimensi-dimensi komunikasi. Dimensi komunikasi dalam organisasi itu ada yang disebut dengan komunikasi internal, gitu ya. Komunikasi internal dimensinya ada komunikasi eksternal. Dalam dimensi komunikasi internal itu adalah proses penyampaian pesan antar anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pemimpin dengan bawahan, antara sesama bawahan, dan antara unsur-unsur yang lainnya di sini. Berarti di situ ada proses komunikasi internal ini bisa berwujud komunikasi antar pribadi ataupun komunikasi kelompok, kan gitu ya. Juga komunikasi bisa merupakan proses komunikasi primer maupun sekunder menggunakan media massa. Artinya dalam komunikasi organisasi bukan berarti komunikasi personal kelompok gitu ya, itu tidak ada, pasti ada kan gitu ya. Dan misalnya komunikasi sekunder maupun primer itu juga itu pasti akan ada di situ ya. Baik, kita lihat komunikasi antara anak ini lagi dibedakan menjadi beberapa ya. Ada yang 2 menyebutkan, ada yang 3 kan gitu ya. Ada yang 4. Nah, kita lihat misalnya dari sini dulu kita lihat ya. Nah, di sini ya ada 3 gitu ya di situ. Ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal itu adalah sebentar saya kasih warna dulu. Nah, komunikasi vertikal itu adalah komunikasi dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, vertikal ya, vertikal. Nah, biasanya itu terjadi dari pimpinan kepada bawahan atau dari bawahan kepada pimpinan. Ya, dalam komunikasi verbal ini pemimpin memberikan instruksi gitu ya, dan petunjuk-petunjuk informasi gitu ya kepada bawahan. Sedangkan bawahan kepada atasannya itu adalah memberikan laporan, saran, pengaduan-pengaduan dan sebagainya ya kepada siapa? Kepada pemimpin. Jadi di dalam organisasi itu kan ada bawahan dan ada atasan. Ada ketika komunikasi terjadi antara atasan dan bawahan atau kebalikannya dari bawahan ke atasan, maka itu disebut dengan komunikasi vertikal, gitu ya. Dan lalu komunikasi horizontal itu seperti apa atau lateral itu seperti apa? Itu komunikasi antar sesama, nah ini seperti dari karyawan kepada karyawannya, gitu ya. Manajer kepada manajer, gitu ya. Misalnya komunikasi ini juga bisa mengalir bagian yang sama dalam organisasi atau mengalir antar bagian, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau tadi vertikal itu adalah antara atasan dan bawahan, kemudian dari komunikasi horizontal itu adalah komunikasi yang terjadi antara sesama karyawan kan gitu, sesama yang punya level yang sama, manajer dengan manajer, kabit dengan kabit gitu ya. Misalnya. Nah, kalau misalnya manajer kepada pemimpin perusahaan, nah itu berarti komunikasinya vertikal ya. Nah, lalu komunikasi yang ke horizontal itu adalah dari sesama ya. Ya, nah kalau diagonal itu adalah biasanya komunikasi ini tanpa harus melewati atasan yang langsung, misalnya dari bawahan yang terendah gitu kepada atasan. Nah, itu tanpa harus melalui tahapan-tahapan tahapan jabatan kan gitu ya. Itu biasanya komunikasi diagonal. Ya. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Nah, komunikasi tadi kan ada komunikasi internal dan eksternal. Di internal
Itu ada 3 komunikasi apa namanya tadi horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, komunikasi eksternal itu adalah komunikasi antara pemimpin organisasi dengan khalayak luar organisasi. Bisa dengan ini ya, bisa dengan masyarakat, nah, ya, bisa dengan masyarakat. Dan di dalam prakteknya komunikasi eksternal ini bisa dilakukan antara komunikasi organisasi bersangkutan dengan khalayak atau dari khalayak nih kepada organisasi. Ya. Pertama di komunikasi eksternal itu adalah dari komunikasi yang antara organisasi kepada khalayak. Keduanya kebalikannya dari khalayak kepada organisasi. Ya. Ini merupakan biasanya kalau dari khalayak organisasi itu udah berupa umpan balik nih di sini, bukan umpan balik. Sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan sebelumnya kan ya. Tapi kalau komunikasi eksternal dari organisasi ke khalayak itu biasanya bersifat ini apa namanya informatif ya, melalui misalnya masalah, bisa saja kan melalui artikel surat kabar atau masalah, brosur, nanti juga komunikasi yang berkaitan antara organisasi ke khalayak. Baik, kita lihat etikanya nih. Nah, etika komunikasi organisasi. Nah, kita lihat nih perilaku etis berhubungan, dan ini ada 2 hal yang paling penting dalam etika komunikasi organisasi. Nah, itu biasanya perilaku etis itu biasanya berhubungan dengan tindakan yang sesuai dengan keputusan yang tepat, yang sejalan dengan seperangkat pedoman. Artinya seseorang dalam satu organisasi itu ketika berhubungan itu kan tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang ada di organisasi itu. Nah, ketika pedoman-pedoman itu diikuti oleh organisasi atau oleh kelompok-kelompok atau orang-orang yang ada di organisasi itu, maka dia sudah berperilaku etis. Ya. Nah, lalu masalah ikan dalam organisasi ini menurut Sersky 87 banget bisa dibagi ke dalam 2 kategori ya. Yang pertama adalah menyangkut praktek organisasi dan menyangkut keputusan organisasi. Jadi sekali lagi setiap organisasi memiliki kode etik tersendiri, memiliki aturan-aturan tersendiri, tetapi menurut Zorski di situ etikanya adalah berkaitan praktek organisasi dan berkaitan dengan keputusan perorangan. Nah, ini tidak dirinci lebih dalam lagi, nanti tergantung organisasinya. Misalnya praktek organisasinya etikanya harus apa, terserah, silakan. Tapi kalau misalnya menyangkut keputusan perorangan, nah seseorang itu harus melakukan keputusan dengan begini, dan segala macam itu nanti dibentuk atau dibuat oleh organisasi bersangkutan. Gitu ya. Oke, baik kita lihat. Ya, teman-teman, demikian tadi bahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, khususnya bagi saya dan bagi teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.